Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan ini adalah video curhat gadget. Dan gadget yang mau gue curhatin kali ini adalah gadget yang belum lama gue buat video unboxing dan juga hands-on-nya. Ya, sebagian dari kalian pasti udah bisa nebak, yaitu adalah Ulefone U008 Pro. Ya, gue agak-agak inget-inget gitu namanya. Karena namanya agak aneh dan nggak familiar mungkin di telinga kita. Karena memang brand Ulefone ini nggak banyak di Indonesia, hanya beberapa online shop yang jual, dan itu pun hanya beberapa seller, dan juga untuk beberapa tipe saja. Tuh, jadi memang sangat sedikit sekali yang jual dan makin sedikit lagi yang punya. Tapi kalau kalian tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Ulefone U008 Pro ini, kalian bisa lihat ke banggood.com dan linknya udah gue taruh di deskripsi. Di video kali ini gue pengen nyampein kepada kalian beberapa alasan kenapa kalian mana device-nya? Kenapa sebaiknya kalian beli Ulefone U008 Pro ini, atau kenapa kalian sebaiknya pikir-pikir lagi untuk beli Ulefone U008 Pro ini? Mungkin sebagian dari kalian berpikir, kan Wisnu dikirimin sama banggood.com, jadi nanti pasti curhat gadgetnya ini udah disisipi kepentingan-kepentingan lain. Kayak, wah pasti jadi ajang promo, wah pasti gini. Guys, ini memang tujuannya untuk promo. Tapi, gue akan mempromosikan kebenaran. Jadi kalau menurut gue ini device-nya memang bagus, ya bagus. Tapi kalau menurut gue device-nya emang cupu, ya cupu. Jadi ya ini curhatan gue, ya udah gitu. Makanya gue bikin ini curhat gadget. Apa yang gue rasakan, gue sampaikan kepada kalian. Dan yang gue rasakan pertama adalah alasan kenapa kalian sebaiknya beli Ulefone ini. Pertama adalah karena di luar dugaan gue, performance-nya atau responsiveness-nya tinggi. Karena gue kaget, ini hanya Marshmallow OS-nya, dan juga RAM-nya hanya 2GB, dan storage-nya hanya 16. Itu kalau kalian lihat di atas kertas, itu speknya tuh kayak minimum gitu. Handphone sekarang kalau di bawah 2GB RAM-nya tuh kayak lemot kan ya. Terus kalau storage-nya di bawah 16 tuh kekecilan. Jadi menurut gue ini adalah spek minimum. Tapi entah kenapa, gue nggak ngerti ya, apa karena ini menggunakan MediaTek 6737 yang gue sendiri nggak tahu itu sebenarnya bagus atau enggak ya. Ini di luar dugaan gue sangat-sangat responsif, di luar dugaan gue. Ini aja gue buka banyak aplikasi gitu. Ini menurut gue tidak lemot dan gue belum mengalami lag dari kemarin sampai sekarang. Jadi gue sangat-sangat kagum dengan handphone ini. Ini handphone memang tidak secepat handphone-handphone gue yang lain, tapi di luar dugaan ini bisa menyaingi atau bisa mengimbangi. Gue udah biasa pakai handphone yang relatif lebih cepat, begitu pakai handphone ini, gue tidak merasakan perbedaan yang signifikan. Jadi menurut gue ini adalah handphone yang responsif menurut gue. Jadi ya lumayan powerful untuk harga 1,2 juta aja. Dan alasan kedua adalah karena desain dari back case-nya ini atau bodi belakangnya ini, gue suka banget. Memang kalau secara desain keseluruhan menurut gue ini biasa aja, kayak ya udah handphone dari China 1,2 juta, menurut gue kayak ya udah biasa aja. Tapi begitu gue pegang, gue ngerasa banget ini materialnya ini bagus karena ini memang terbuat dari metal dan gue suka aja, ini halus. Halus, lembut gitu ya. Dan di tangan gue ini berasa banget kokohnya gitu. Dan kalau kalian pegang dan letakkan jari kalian bener, dan kalian tenteng di mall, tenteng di jalan, ini kelihatan banget mahalnya loh. Tuh, kelihatan mewah gitu. Kalau posisi tangannya bener ya. Karena kalau megangnya agak salah gitu kan, gini gitu, orang jadi tahu mereknya Ulefone. Entah kenapa gue jadi inget handphonenya Vivo V5 Plus. Ya agak-agak mirip sih. Ya. Tapi masa Vivo mirip handphone 1,2 juta? Ya kan enggak ya? Dan alasan berikutnya kenapa kalian sebaiknya beli Ulefone U008 Pro ini adalah untuk sebagian orang yang suka dengan handphone-handphone yang anti mainstream atau tidak banyak di pasaran, ini sangat cocok untuk kalian. Karena kenapa? Ini jelas banget anti mainstream banget, dari mereknya aja udah anti mainstream. Dan ini juga removable case-nya. Jadi ini bisa dilepas case-nya, kemudian baterainya bisa dilepas. Ini sangat-sangat, apa nyebutnya gue? Ya, hipster deh. Tidak umum gitu. Jadi untuk kalian yang suka dengan hal-hal yang adventurous, hal-hal yang baru, ini layak untuk dijajal sih. Gitu, layak untuk dibeli. Dan berikutnya adalah alasan-alasan kenapa kalian sebaiknya pikir-pikir lagi nih kalau mau beli handphone ini nih, Ulefone U008 Pro nih.
Alasan pertama adalah karena kamera depannya. Kamera belakangnya menurut gue lumayan bagus, tapi kamera depannya ini menurut gue nightmare. Karena ini sangat-sangat tidak instagramable banget lah kamera depannya. Gue lupa nih kamera depannya berapa sih resolusinya, pokoknya segituan lah ya. Ini sangat-sangat tidak bagus hasilnya. Kayak kamera VGA apalagi di low light itu sangat-sangat zonk banget lah. Jangan selfie pakai itu, ntar muka kalian jadi pixelate gitu. Jadi kalau kalian mau foto pakai handphone ini, pakai kamera belakang aja. Kamera depannya anggap aja bonus ya. Dan alasan kedua kenapa kalian sebaiknya pikir-pikir lagi adalah kalau kalian tidak suka dengan desainnya Ulefone, sebaiknya pikir-pikir lagi. Karena Ulefone tuh punya desain yang sebenarnya mungkin ciri khas ya, tapi ganggu gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena bagian sininya nih, bagian capacitive buttonnya, ini gede banget sob. Ini desain ciri khas sih kayaknya ya. Beberapa handphone Ulefone yang lain juga gini, tapi ini ganggu sih, gede banget nih bagian bawahnya. Kalau kalian nggak suka dengan desain seperti ini, ya sebaiknya pikir-pikir deh. Dan lagi ini, home buttonnya ini tidak fingerprint, jadi hanya sebagai home button saja. Untuk kalian yang mungkin terbiasa dengan home button sebagai fingerprint, jadi jangan kaget ya begitu dijajal, kok nggak bisa-bisa ya? Emang nggak bisa. Tapi dengan harga 1,2 juta, menurut gue ya udahlah ya, nggak bisa fingerprint masih nggak apa-apa. Dan alasan berikutnya adalah alasan yang ya pro dan kontra sih sebenarnya, tapi menurut gue cukup krusial, yaitu adalah community. Pengguna Ulefone mungkin tidak sebanyak handphone-handphone yang lain. Jadi kalau ada masalah, ada trouble, kalian mungkin akan sulit untuk bertanya kepada siapa ya. Jadi nggak tahu siapa nih gue harus curhat nih kalau handphone gue kenapa-napa gitu. Karena penggunanya memang tidak sebanyak handphone-handphone yang lain. Dan juga aksesorisnya tidak sebanyak handphone-handphone yang lain. Jadi kalau kalian udah beli ini, kalian harus siap dengan resiko tersebut, di mana kalian akan menjadi sangat-sangat anti mainstream, bahkan mungkin satu-satunya di kecamatan kalian yang pakai Ulefone gitu. Dan kalau bisa gue recap mengenai curhatan gue tadi, handphone ini sebenarnya cocoknya untuk siapa sih? Kalau untuk gamer, menurut gue jelas tidak. Tidak untuk gamer. Gue udah coba main game di sini, hasilnya sangat-sangat tidak menyenangkan. Jadi gue main game Asphalt dan banyak patah-patahnya dan tetap bisa dimainkan sebenarnya. Tapi ya masih tidak menyenangkan lah buat gue. Meskipun gue tetap bisa menang di gamenya itu, tapi ya sepanjang main itu gue agak ke-distract karena gamenya patah-patah gitu. Jadi tidak menyenangkan dan ini tidak gue rekomendasikan untuk gamer. Kalau kalian menggunakan ini untuk penggunaan sehari-hari, menurut gue ini lebih dari cukup. Ini kalau untuk telepon, SMS, instant messaging, kemudian sosial media, menurut gue ini lebih dari cukup. Ini keren banget. Ya kecuali masalah kamera depannya ya, yang untuk foto-foto selfie itu. Tapi selebihnya menurut gue oke banget. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu. Terus kalau kalian adalah orang-orang yang butuh handphone cadangan atau secondary driver gitu, atau secondary phone, misalkan untuk kalian yang driver online atau kalian yang butuh handphone untuk digunakan dalam jangka panjang, nggak perlu colokan gitu ya, ini baterai 3500 mAh-nya sangat-sangat strong kalau menurut gue. Jadi ini bisa untuk kalian lah, untuk menjadi driver online ini cocok banget karena kan biasanya butuh dicolok lama gitu ya. Menurut gue kalau kalian lupa bawa power bank, ini cukup lah buat ngider seharian, itu cukup. Dan kira-kira handphone Ulefone U008 Pro ini cocok untuk siapa lagi? Menurut gue yang terakhir adalah cocok untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali pakai smartphone. Bisa adik kalian atau keponakan kalian yang memang lagi pengen dibelikan smartphone dan kalian mencari smartphone yang kira-kira harganya tidak terlalu mahal tapi juga bisa berkualitas untuk penggunaan sehari-hari. Menurut gue ini cocok banget gitu. Jadi ini bisa direkomendasikan untuk first timer atau orang-orang yang baru pertama kali pakai handphone atau smartphone. Dan sekian curhat gadget kali ini, itu tadi adalah alasan-alasan kenapa kalian sebaiknya beli Ulefone U008 Pro dan juga alasan kenapa kalian sebaiknya pikir-pikir lagi untuk beli handphone ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Gue nggak akan nolak. Dan question of the day-nya, device apa yang sebaiknya gue curhatin di video curhat gadget berikutnya? Karena siapa tahu requestan kalian itu bisa gue wujudin, terutama yang harganya mungkin nggak lebih dari 2 juta ya. Jadi kira-kira gadget apa yang pengen kalian tonton di channel ini, curhat gadget ya,
yang harganya mungkin nggak lebih dari 2 juta rupiah. Jadi silahkan tulis di komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah. Aduh. Nyangkut.